Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Nita Uspatung 9. Di video kali ini aku lagi mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan sahabat YouTube aku ya. Pagi ini aku pagi setengah siang ya guys, lagi di rumah sendiri. Emang sih tiap hari cuma berdua sama bocil, jadi kebetulan si bocil ini nggak kelihatan kan guys. Jadi dia itu dijemput bodinya tadi pagi-pagi, udah dijemput, belum mandi padahal diajak ke rumahnya. Nggak tahu mungkin kakaknya kangen atau gimana, jadi sepi banget. Oh ya guys, sekarang aku lagi lipat-lipat baju ya. Sebetulnya ini baju udah kering dari kemarin, jadi berhubung si bocil kemarin agak rewel, jadi nggak sempet lipat ya. Daripada digangguin dan malah aku emosi, ya udah aku lipat besok aja. Dan hari ini akhirnya aku melipatnya gitu guys. Oke, sedikit bercerita saja tentang tentang perjalanan aku jadi konten kreator YouTube ya teman-teman. Jadi aku tuh sebetulnya, oke aku lanjut ya. Tadi ada gangguan sedikit, ada orang telepon, ada telepon masuk. Jadi perjalanan aku menjadi konten kreator. Jadi sebetulnya itu aku udah ngonten itu udah dari 2018 ya guys. Ngonten dari 2018, kalau nggak salah tuh bulan Maret 2018 itu aku ngonten waktu aku masih di ini ya, waktu aku masih di Hong Kong. Dulu tuh aku merantau di Hong Kong ya teman-teman, waktu belum menikah, waktu masih perawan. Jadi aku buat channel itu 2018, terus aku fokus buat jadi konten aku itu dulu yang ya seputar aktivitasku di Hong Kong ceritanya. Terus Maret 2018, April atau Maret 2018 kalau nggak salah, April, itu fokus buat video. Tak lanjut lagi ya guys. Kayak orang sibuk aja. Barusan ada telepon masuk lagi, yang barusan dari mertua, yang tadi dari temennya cucuku. Jadi tadi dari mana aku cerita? Oh iya, aku ngonten tuh dari 2018 April, fokus itu. Terus ya fokus, niatnya memang ngejar monet waktu itu ya kan. Jadi fokus aktif buat video. Terus alhamdulillahnya itu di 2019 Maret kalau nggak salah, 2019 Maret itu jam tayang aku udah cukup, udah memenuhi kriteria atau syaratnya jadi konten kreator YouTube. Terus pengajuan monetisasi kalau nggak salah itu malam itu pengajuan monetisasi. Besoknya subuh jam 4 kalau nggak salah. Itu di 2019 itu kan gencar-gencarnya ya kan, kayak peninjauan itu hanya 1 hari 1 kali 24 jam gitu. Jadi akunku itu akun sehat juga ya kan. Jadi
Kalau nggak salah malamnya itu aku pengajuan monetisasi, dan subuhnya itu udah termonet guys. Jadi seneng tuh ya kan, seneng banget tuh. Terus berhubung itu nggak kendala sih, mungkin kalau di ini ya, kalau di apa namanya, kalau di ini loh, kalau diperbaiki bisa mungkin gitu loh. Jadi itu aku kendala di pembayaran, aku pembayaran ya, kayak masukin pin itu loh, pin Google AdSense. Jadi aku 5 hari setelah monet atau 2 hari setelah monet kalau nggak salah, itu aku udah mencukupi $10. Jadi bisa masukin pin Google AdSense kan, itu waktu itu udah ada. Tak suruh ngambil, waktu itu aku pakai bank Mandiri. Aku suruh ngambil adik aku yang ada di Indo kalau nggak salah, kantor pos, karena ditunggu nggak datang akhirnya 1 bulan ditunggu itu. Pin Google AdSense pinnya itu nggak ini ya, surat cintanya ya dari pihak YouTube itu nggak datang. Jadi akhirnya aku nyuruh adik aku yang ada di Indo itu buat ini ya, buat ngambil, dan ternyata ada di kantor pos. Terus kendala lagi itu kan harus ini ya, masuknya itu di ini, kalau nggak salah kita harus apa ini, print buku tabungan kalau nggak salah. Dan itu aku nanti gitu loh, kayak di Hongkong itu dulu jarang libur juga. Terus jadi setelah berapa, kalau nggak salah itu berapa bulan ya, nggak tahu, pokoknya aku Juli 2019 itu aku cuti Indo kalau nggak salah, itu aku print kalau nggak salah, nggak Juli sih, di 2020-nya kalau nggak salah itu aku cuti, aku print. Itu ternyata kalau buku tabungan, nggak tahu ya, buku tabungan Hongkong sama Indonesia itu sama nggak. Kalau buku tabungan kan aku itu buat di Hongkong gitu, jadi yang bisa di print itu hanya 6 bulan terakhir aja guys. Jadi ya itu, jadi verifikasi kayak pin Google AdSense itu belum aku belum aku isi. Terus jadi udah habis itu, udah ya aku berangkat ke Hongkong lagi, dan ngonten terus gitu. Terus dolar aku udah terkumpul, ceritanya itu aku 2019 kalau nggak salah aku cuti, terus aku habisin kontrak 1 tahunnya di 2020 ya kan, 2020 Desember awal aku pulang terus sampai sekarang ini. Jadi itulah, jadi dolar itu ngalir terus sih sebenarnya. Terus aku sibuk gitu ya, di Desember 2020 itu aku sibuk buat acara pernikahanku. Jadi aku tuh nikah Desember 2020 tanggal 29, sedangkan aku pulang ke Indonesia itu Desember tanggal, kalau nggak salah pokoknya 2 minggu sebelum hari H. Jadi itu aku kayak dekorasi semua itu belum ada gitu, jadi aku tuh kayak dadakan semua. Jadi aku sibuk banget, udah nggak ngurusin channel. Terus habis nikah itu langsung aku unduh mantu, kan aku dapat nganjuk kan, unduh mantu itu aku juga nggak sempet tidur di rumah mertua aku. Itu aku nggak sempet tidur di rumah mertua aku. Jadi emang bukannya nggak sempet, emang ya nggak tidur di rumah mertua, karena aku sebelum nikah itu kan udah buat rumah sendiri. Jadi habis nikah itu langsung boyongan di rumah aku sendiri ini. Oh, hari ini hari Jumat ya. Terus habis itu aku gini ya,
aku sibuk, ngerti sendiri ya kalau habis jadi TKW terus pulang ke Indonesia itu kayak sibuk. Ya nggak sibuk sih sebenarnya, kayak nggak ada waktu buat ini ya, nggak ada waktu buat apa, nggak ada waktu buat ini loh. Pokoknya nggak sempet ngurusin channel aku gitu. Terus aku kan habis nikah itu hamil ya kan, habis nikah itu langsung hamil, Januarinya langsung positif alhamdulillah. Tapi kehamilan yang pertama itu aku sempat keguguran, jadi kayak tambah banyak beban pikiran ya kan. Jadi udah nggak mikirin YouTube aku, nggak nyangka sempet mikirin, sempet upload cuma uploadnya tuh 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu, itu aja nggak, tanpa edit, tanpa apa, pokoknya kayak yang penting buat video gitu aja biar YouTube aku biar aktif terus gitu loh. Jadi udah itu terus terkendala lagi itu, aku keguguran, terus habis itu kayak stres gitu loh, kayak apa, pikiranku kayak kapan aku hamil lagi. Kalau nggak salah tuh 2021 kan nikahnya Desember 2020. 2021 itu aku kegugurannya Maret tanggal 29 juga kalau nggak salah. Terus aku masuk rumah sakit di Kiret ya, kalau membersihkan rahim itu di Maret tanggal 29 keguguran. Terus tanggal 31-nya aku dibersihin di rumah sakit rahimnya. Terus habis itu 1 minggu kemudian aku kan ke USG ke dokter, katanya rahim aku tuh subur, jadi langsung bisa langsung bisa program lagi. Terus ya udah kan stres kan itu, aku tiap bulan itu kalau nggak, masih ingat pokoknya tiap bulan itu aku tuh tes pakai tes kehamilan itu tetap negatif, kalau nggak salah itu April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus apa Juli, sampai Juli itu negatif terus, sampai kayak orang stres ya kan, sampai kayak orang stres. Terus habis itu kayak stres, terus habis itu aku mutusin sama suami aku tuh untuk buka kedai es sama aneka menu Korea ya, kayak BBQ, chicken katsu gitu-gitu, sama es gitu. Kebetulan suami aku kan dulu pernah merantau di Korea 5 tahun, jadi sedikit-sedikit dia ngerti gitu loh ya. Jadi aku biar ngilangin rasa stres aku, karena pingin segera punya momongan itu, jadi aku buka kedai sama suami aku ceritanya. Terus ya udah aku kayak nggak fokus, kalau udah dikasih ya dikasih gitu. Waktu itu aku tuh ngajak suami aku program hamil ke dokter gitu, tapi suami aku kayak nggak pede. Maksudnya nggak pede itu, orang program hamil itu kalau kita nikah udah dapet 1 tahun 2 tahun, pokoknya 5 tahun itu belum positif baru kita program hamil, program. Suami aku nggak mau, udah bersabar aja, berdoa, intinya berusaha, terus nanti dikasih sendiri sama Gusti Allah. Dan akhirnya ya udah aku ngikut. Terus aku di selang waktu aku buka kedai itu ya guys, ini ternyata kalau nggak salah tuh bulan Juli, aku keguguran kan Maret, bulan Juli atau Juni pokoknya lupa, 4 bulan setelah keguguran ya, itu aku kan udah fokus, alhamdulillah kedaiku juga jalan, juga laris alhamdulillah. Jadi kayak nggak kepikiran kayak kapan dikasih momongannya gitu, nggak, pokoknya berdoa lah. Di selang itu juga para mertua aku juga setiap hari bikin bakso kecambah itu loh, kayak capar kalau bahasa Jawanya itu. Orang Jawa itu kalau suami istri banyakin makan capar atau cambah itu nanti bisa subur gitu kan. Terus ini ya, jadi waktu itu aku buka kedai kalau nggak salah. Terus aku tuh kangen sama ibu aku, jadi aku ajak suamiku untuk
mudik nyambang wong tua ke Blitar. Jadi asli aku itu Blitar, terus aku nikah dapat orang Nganjuk dan buat rumah di Nganjuk. Terus waktu itu aku kalau nggak salah lebaran kan ya biasa minta maaf kepada orang tua ya kan. Terus itu kayak mas ponakan aku, kayak papoh aku, kayak bude-bude aku itu pada bilang semuanya, Nita kok kamu sekarang tambah subur gitu, terus kok kalau jalan kok ngedet, terus kan ngobrol bareng-bareng gitu, ngobrol bersama gitu, itu kok mas ponakan tuh bilang kayak kok ngedet, terus banyak semua tangga-tangga sana itu bilang gimana udah isi lagi belum, terus ya namanya emang tiap hari tiap bulan aku tes pack emang negatif kan, aku bilangnya belum, doain aja gitu. Aku kayak stres kalau ditanyain ini udah isi belum, padahal kan nikah juga belum lama-lama amat gitu kan, nikah juga masih barusan gitu loh. Tapi kan memang dasarnya itu lebih ke aku sama temen-temenku itu, maksudnya aku tuh sekolah SMK itu kan punya temen deket lah, itu 4 sekawan lah. Waktu itu semuanya udah nikah duluan dan semuanya udah punya anak, sedangkan aku masih merantau di Hongkong waktu itu. Terus jadi aku tuh lebih ngacanya itu ke teman aku gitu, semuanya udah pada punya anak, terus semuanya itu kayak nikah langsung hamil. Sebetulnya aku tuh juga nikah juga langsung dikasih kepercayaan hamil ya kan guys. Jadi memang belum rezekinya waktu itu. Oh ya, cerita kenapa aku bisa keguguran. Jadi waktu itu aku yang namanya pengantin baru ya kan, aku tuh honeymoon ke Jogja waktu itu sama teman-temannya suami aku, dan aku berangkat itu pagi, terus nyampe sana itu malam kalau nggak salah, nyampe sana malam. Habis itu di sana itu kan jalan yang namanya Jogja itu jalan gitu. Jogja itu jalan itu loh yang muterin jalanan itu kan. Jogja itu suasana cuma jalan-jalan di situ ya kan. Itu aku waktu itu masih hamil muda, 1 bulan atau 2 bulan pokoknya Pak, 1 bulan. Itu aku jalan kaki, mungkin apa kecapean itu ya. Dan suami aku tuh juga nggak ngingetin sama sekali gitu loh guys. Kalau hamil muda itu rentan buat kecapean gitu. Terus akhirnya ya aku jalan yang namanya aku tuh di rumah kan cuma sama suami, terus belum pengalaman nikah itu kan, belum pengalaman apa cara ngejagain kehamilan tuh gimana kan belum. Jadi seandainya kalau ada yang ngingetin, maksudnya kayak janganlah perjalanan jauh dulu gini nanti janinnya nggak kuat apa gini gitu kan, nggak ada gitu. Jadi kayak suami aku los gitu lah, aku makan apa aja kalau ada, maksudnya kalau diusahain gitu loh guys. Jadi aku makan pedes-pedes gitu juga. Terus aku tuh kan kebiasaan puasa Senin Kemis ya, jadi waktu hamil muda pun aku tuh juga ngelakuin ini puasa Senin Kemis juga. Terus ya mungkin ada aja lah jalannya kalau belum rezeki ya kan guys. Ya itu, terus aku pulang ke Jogja itu malamnya kalau nggak salah maghrib nyampe Jogja. Terus berhubung temennya suamiku itu kerja ada shift malam, kalau nggak salah jam 11 atau jam 12, jadi itu langsung pulang. Habis jalan-jalan capek itu langsung perjalanan pulang. Jadi kayak mungkin kecapean di jalan, terus jalannya ke Jogja kan ngerti sendiri kan guys, kayak gitu, kebentur atau gimana nggak tahu. Jadi nyampe rumah itu kalau nggak salah jam 1 apa jam 12, lupa aku pokoknya. Itu aku itu ngerasain sakit luar biasa guys. Jadi perut aku tuh sakit, kayak sakit parah lah. Kayak waktu aku tuh kalau mau datang bulan, biasa perempuan ya, kalau mau datang bulan itu ini ya, sakitnya itu pol gitu, kayak delepen kalau bahasanya cewek-cewek, dapat
ngerasain delepen, padahal kan aku hamil tuh sakit. Terus suami aku tuh aku kasih tahu kalau perut aku sakit, terus yang namanya laki-laki ya udah dibuat bubuk aja gitu. Terus akhirnya ya udah aku tidur, selang besoknya selang 1 hari itu aku ini ya apa, bukan pendarahan. Kalau pendarahan itu kan apa, ngeluarin darah banyak di jalan lahir ya kan. Sedangkan itu kan kehamilan aku masih 1 bulan atau 2 bulan, pokoknya sekitar itu. Flek kalau kata bidan tuh flek, kayak keluar bercak darah di handuk gitu. Itu hal biasa buat ini ya, buat orang hamil gitu loh. Itu normal-normal aja katanya, yang penting bed rest atau istirahat total. Dan saat itu pun aku kan juga terus buka belum buka kan, belum buka kedai sih, cuma kegiatanku sehari-hari cuma bersih-bersih rumah aja gitu loh, kayak IRT pada umumnya gitu. Jadi aku disuruh bed rest waktu itu. Terus juga aku ya udah, aku nggak ngapa-ngapain, nyapu aja sama suamiku nggak boleh gitu kan. Dan terus aku bawa ke bidan, katanya suruh bed rest sama suruh cek lab gitu. Terus besoknya lagi kan aku cek lab ya kan guys. Cek lab itu aku disaranin jangan yang di puskesmas, langsung di kliniknya aja. Terus aku tuh nggak kepikiran USG. Kenapa aku kok nggak kepikiran USG ya, saat itu nggak ngerti. Kok aku lab dulu gitu loh. Jadi aku lab itu kalau nggak salah habisnya itu 800 guys. Habis 800 itu dikasih ini, dikasih obat, dikasih ini, semua habis, semua normal semua. Cuma tensi yang agak tinggi karena mungkin kaget kan kenapa keluar darah gitu. Pokoknya pikirannya nggak karu-karuan. Jadi itu terus pulang dari situ kan udah nggak, darah udah nggak keluar. Terus 2 hari sesudahnya itu keluar lagi gitu loh. Terus aku cek lagi ke bidan, katanya bidan disuruh USG aja gitu. Jadi habis cek lab, cek HB, cek gitu, itu aku periksa ke bidan ya kan. Periksa ke bidan, disuruh USG, dan akhirnya aku langsung berangkat ke USG ke dokter ya kan. Waktu itu antri banyak, jadi aku itu datang sore jam 4 atau jam 5, pokoknya mau maghrib. Aku dapat antrian nomor 48, aku masih ingat. Aku dapat antrian itu nomor 48 dan tepat jam 9 malam, saking ini ya, saking ramenya ya guys. Ya nggak tahu, pokoknya saat itu tuh keluar darah lagi gitu loh, flek lagi. Terus masuk ke ruang USG sama suami aku, dan ternyata nggak disangka-sangka ya, namanya belum rezekinya mungkin ya, aku keguguran. Katanya janin aku udah nggak bernafas gitu, shock gitu. Terus itu apa, udah berwujud janin juga, jadi rahim aku itu harus dibersihkan. Dan itu takutnya ya Allah guys, takut banget. Namanya belum pengalaman apa-apa tuh, aku kan cuma sama suami gitu loh. Jadi mulai dari ini ya, mulai dari pokoknya apa-apa itu cuma berdua sama suami, nggak ada ini, maksudnya nggak diantar keluarga gitu, karena ya orang tua suami aku udah nggak begitu sehat gitu, jadi kasihan. Terus aku itu ditenangin sama si dokter, katanya harus dioperasi, harus dikiret, harus dibersihin rahimnya gitu. Terus jadi nggak saat itu juga aku kiretnya ya guys, jadi aku disaranin untuk 1 hari setelah USG itu biar nenang pikiran. Jadi pulang dari situ itu aku tuh sama suami tuh kayak saling pandang-pandangan gitu, kayak nggak apa-apa ya, kayak aku tuh minta maaf sama suami aku, maksudnya kayak maaf nggak bisa ngejagain
buah hati pertama kita gitu. Terus nangisnya itu kayak ya Allah, aku udah ini ya udah seneng banget gitu loh mau jadi ibu, terus ternyata dikasih cobaan yang begini gitu. Terus aku tuh takutnya kayak gini ya, takutnya kayak sesakit apa sih operasi itu, kirat itu gitu. Jadi ya ini kayak pikirannya itu kayak disemangatin sama suami aku, udah nggak apa-apa, aku juga salah kok, apa nih yang namanya musibah nggak ada yang tahu. Aduh kaget, pintuku lupa belum aku tutup. Jadi kayak disemangatin, kayak suami aku itu menjadi penguat gitu, penguatku. Terus aku ceritain sedikit ya gimana rasanya kiret buat kalian yang belum pernah ke kuburan, dan aku doakan semoga jangan pernah ke kuburan aja, cukup aku 1 kali itu aja. Jadi itu kiret itu lebih sakit sama yang namanya operasi ya guys, sakit banget kalau menurut aku, kalau pengalaman aku, karena aku kan kemarin sesar, jadi bisa ngerasain gimana rasanya kiret sama sesar itu gimana. Jadi kiret itu lebih sakit dari sesar, lebih sakit dari melahirkan. Jadi yang namanya kita itu pembersihan rahim itu, kita itu di di jalan lahir itu dikasih obat bius, dikasih obat pembersih lah, pembersih darah. Jadi dimasukin ke dalam jalan lahir itu, dan reaksinya itu kalau nggak salah 5 menit sesudah obat itu dimasukin ke jalan lahir itu, masya Allah sakit banget guys. Terus habis itu kan itu kayak obat pemicu kontraksi ya kan, obat itu dimasukin, jadi itu perut itu bergejolak kayak kalau nggak salah ya, mohon maaf aku kan kemarin lahirannya sesar, jadi nggak ngerti yang apa ya gimana rasanya kontraksi, karena selama aku hamil yang kedua, hamil ini anak aku kemarin Rezel ini tuh aku nggak pernah ngerasain kontraksi guys. Jadi kehamilan aku udah 40 minggu itu nggak kontraksi, dan terakhir aku USG itu udah air ketubannya udah sedikit, udah keruh, jadi harus di sesar gitu ceritanya guys. Jadi itu sakit banget guys, kayak sakit kayak aku itu udah nangis kayak sakit banget, kayak sampai mikir ya Allah, jika ini adalah hari terakhirku, pokoknya aku itu kayak minta maaf sama Gusti Allah gitu. Terus suami aku itu nggak ngelepas tangan aku guys. Jadi suami aku itu aku pegangin dengan kuat gitu, kayak ya emang sakitnya luar biasa guys. Mungkin yang dinamakan kontraksi itu seperti itu loh. Kebetulan aku kan belum pernah merasakan gitu karena aku sesar gitu. Jadi aku sempat minta maaf ke suami aku kalau seandainya umur aku itu cukup sampai di sini gitu. Aku minta maaf, kayak dikuatin sama suamiku, semangat, kamu bisa kok, kamu bisa gitu. Kayak wah pokoknya sakitnya luar biasa guys. Jadi itu setelah obat dimasukin ke jalan lahir itu harus nunggu kalau nggak salah itu 3 jam, bayangkan 3 jam tuh ngerasain sakit yang luar biasa aku guys. Jadi sakit banget sampai nangis itu, udah kayak beres itu kayak nggak ada gitu. Jadi udah selang 3 jam kemudian itu masuk ke ruang operasi kan, kalau nggak dibius ya dibius setengah, jadi ngerasain kayak dibersihin, kayak ngerasain dibersihin jalan lahirnya itu, dibersihin rahimnya. Terus tiba-tiba aku keluar operasi udah bisa jalan, udah biasa aja gitu. Cuma ya harus dikontrol karena kan kalau kirat itu memang hanya membersihkan rahim aja gitu loh. Beda kalau sesar-sesarnya kan itu kita dibelah kan perutnya untuk ngambil bayinya gitu. Jadi setelah ya emang kalau sesar itu nggak ngerasain kontraksi, memang langsung
pulang dari rumah ibu itu aku langsung tes ceritanya guys. Aku sempat nginep beberapa hari di Blitar, terus aku pulang nggak beberapa hari, cuma sehari karena besoknya harus jualan lagi karena langganannya udah nungguin ya kan. Terus aku itu tes langsung tes itu, ya Allah ternyata positif. Ternyata positif, bener-bener positif guys, ya Allah. Emang bener-bener bersyukur banget, kayak nggak nyangka aku udah dikasih kepercayaan lagi. Terus ya kayak nggak nyangka ini beneran nggak sih gitu loh, karena 4 bulan setelah aku keguguran, bayangkan gitu kan, aku stres, jadi kan nggak mikir kalau udah waktunya dikasih lah dikasih gitu kan mikirku. Terus jadi kayak aku bikin surprise ke suami aku, ceritanya aku bikin surprise ke suami aku pulang kerja. Waktu itu suami aku kerja di kandang belakang rumah ya, kandangnya ipar aku. Jadi pulang dari kerja kandang itu aku kasih amplop kecil, buka ini sesuatu gitu, terus dibuka sama suami aku, terus isinya test pack itu. Ini apa mi gitu dong. Ini beneran positif, ada kata-kata di situ. Selamat ya lagi jadi ayah gitu aku. Dan suami aku itu kayak nggak nyangka gitu, kayak wajahnya mikir tenan temenan gitu. Terus ya bismillah terus aku langsung dipeluk, dijaga beneran ya. Terus langsung nggak nunggu, langsung besoknya aku diajak ke bidan, dan hitungannya bidan itu aku udah jalan 4 minggu atau 6 minggu ya, 6 minggu ya nggak salah, udah jalan 6 minggu ternyata guys. Terus nah cerita lagi ya kan, udah jalan 6 minggu, terus ini cerita lagi udah jalan 6 minggu. Terus waktu itu karena udah pengalaman keguguran ya kan, jadi aku tuh bener-bener hati-hati banget, khususnya suami aku itu ya guys, nggak boleh ngapa-ngapain, bayangkan guys, nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali. Jadi kayak nyapu apa itu selama hamil muda itu suamiku semua guys. Terus kayak aku tuh keluar tuh nggak boleh sepeda motor sendiri, jadi aku tuh kemana-mana dianterin, kayak nggak kemana-mana malahan gitu loh, kayak di rumah aja. Paling keluar itu aku ke bidan, kalau nggak itu USG, pokoknya keluar harus sama suami. Terus pokoknya ini bener-bener suami aku tuh di kejadian yang sebelumnya itu udah trauma lah, aku pun juga udah trauma, jadi aku makan pun juga aku jaga. Terus itu waktu itu aku kalau nggak salah itu hamil itu berat badan aku masih 54 ya guys. Terus aku awal nikah 54, 56, pokoknya di bawah 60. Terus hamil jadi 75, terus keguguran itu 65 apa 75, sekitar segitu. Keguguran itu aku tambah gendut ya guys, jadi makan terus karena stres, aku makan terus. Terus dia kehamilan kedua itu BB aku udah 86, bayangkan segendut apa. Makanya aku nggak nyadar kalau aku itu lagi hamil, lagi isi ya guys. 86 awal hamil, jadi bidannya itu gadisnya 56, sekarang 86, kok bisa ya mbak gitu sampai. Jadi awal hamil itu aku 86, terus yang namanya ini anak pertama kayak hamil, memang hamil kedua jadi kan tapi kan masih anak pertama, jadi tuh kayak apa-apa sama suami aku itu diutamain gitu loh guys. Kayak ya emang tipe suamiku itu tipe penyayang banget sih, jadi apapun yang aku inginin tuh lalu diusahain gitu, kayak nyidam apa gitu. Jadi selang beberapa bulan itu aku masih sempet jualan ya, karena yang hamil yang ini kan nggak teler sama sekali gitu loh. Mungkin apa anak cowok mungkin ya, nggak teler sama sekali. Itu aku masih buka kedai sama suami aku sampai kehamilan 4 bulan.
Dan mungkin pikiranku itu ke ini ya, ke dulu waktu ke kuburan ya, jadi kayak trauma, mungkin kalau kayak bisa dikatakan trauma itu. Terus sempat tensi aku itu naik turun ya guys. Jadi tensi aku itu sempat 170 waktu itu. Jadi disaranin untuk dokternya, ini kan kehamilannya masih muda, masih 4 bulan kalau nggak salah. Jadi tensi itu harus dijaga bener, dinormalin gitu. Terus gimana caranya gitu. Terus habis itu tensi aku di normalin itu kan harus nebus obat ya guys ceritanya. Jadi setiap kali nebus obat itu 800 yes. Jadi setiap 2 minggu sekali, pokoknya sebulan itu 2 kali USG untuk ngecek ininya ya, ngecek tensi aku ya guys. Dan tensi aku itu semenjak 4 bulan kehamilan sampai 9 bulan itu nggak pernah normal ceritanya. Jadi selalu 140, 150, 160, 170. Jadi nggak pernah yang namanya 130 itu kayak nggak pernah gitu. Jadi kayak was-was banget dokternya itu, ini nggak bisa seperti ini Bu gitu. Terus akhirnya di kehamilan aku yang 9 bulan tuh aku pindah dokter gitu ceritanya, pindah dokter waktu aku kirat itu. Jadi sebelumnya itu aku pakai dokter yang deket rumah. Jadi yang beranjak ke kehamilan 9 bulan itu aku pindah dokter aku yang aku hamil pertama dulu gitu. Jadi kayak ya namanya hamil itu, maksudnya namanya anak itu udah ada rezekinya masing-masing ya. Biarpun dulu itu kayak suami juga masih kerjanya itu ya kan. Jadi setelah gajian itu, setelah bayaran itu uang selalu habis buat USG sama nebus obatku gitu. Jadi ceritanya ini anakku ini anak mahal ya guys, sampai dokternya bilang hati-hati ya Bu, dijaga beneran ini anaknya anak mahal loh ini Bu, sampai seperti itu guys, karena bener-bener perjuangan banget. Jadi aku hamil anakku ini tuh USG itu lebih dari 18 kali USG. Bayangkan setiap kali USG itu aku nebus obat paling sedikit itu 600 sampai 900 untuk apa? Untuk nurunin tensi aku biar normal gitu, biar janin ini kuat sampai 9 bulan gitu loh. Ya kalau janinnya itu udah usia 7 bulan mungkin bisa diambil tindakan prematur ya, tapi kebetulan itu masih 4 bulan, jadi kan masih janin, masih kecil banget gitu loh. Jadi harus dikuatkan dengan obat-obatan, dan minum obat-obatan itu pun aku juga ini ya guys, juga takut maksudnya nanti pengaruh ke anak aku enggak gini gitu. Dan alhamdulillahnya enggak guys, alhamdulillahnya enggak. Jadi kalau nggak salah itu aku waktu itu USG yang ke 9 bulan pertama itu, ke 9 bulan pertama itu masih normal, semuanya normal, cuma tensi aku harus dinormalin dulu. Terus mungkin juga efek obesitas juga ya teman-teman, karena apa guys, karena BB akhir aku di 9 bulan itu adalah 100 kilo lebih 9 on. Bayangkan 100 kilo lebih 9 on itu 1 kuintal 1 kuintal guys aku. Jadi kayak obesitas, darah tinggi mungkin ya. Jadi dan itu harus, jadi aku USG terakhir itu aku tensi normal tapi air ketuban sudah keruh. Jadinya dokter ngambil tindakan biar selamat dua-duanya, jadi dikasih tindakan untuk sesar gitu. Jadi aku langsung OTW ke rumah sakit, itu juga cuma berdua sama suami aku gitu loh. Jadi kayak perjuangan banget aku sama suami aku itu, kayak apa-apa berdua gitu.
Terus aku ya alhamdulillahnya waktu operasi itu tensi aku normal guys. Kalau nggak normal ya disuruh normalin dulu, jadi kayak dikasih penguat. Jadinya waktu itu barengan aku yang langganan dokter ini itu ada 7 orang, semuanya diambil tindakan sesar semua guys. Dan aku dapet antrian yang ke-6 kalau nggak salah. Terus habis itu kalau nggak salah jam 11 aku pergi ke rumah sakit RSI, rumah sakit Islam Nganjuk sini. Jadi jam 11 terus ngurus administrasi segala macam, pesen kamar gitu-gitu. Jam 2 kalau nggak salah, jam 2 itu aku masuk ruang kamar observasi ya namanya. Jadi aku disuruh puasa dulu 2 jam sebelum lahiran, sebelum disesar. Terus kalau nggak salah jam 3:20 aku masuk ruang operasi, dan jam 4 itu anak aku lahir guys. Dan ngerti nggak kalian, waktu anak aku lahir itu lucu, ada kelucuan di saat itu. Kayak dokternya yang Pak dokternya itu langsung di in teman-teman. Jadi Razel anak aku itu langsung waktu keluar dari perut aku gitu. Terus aku jam 4 lebih, jam 5 aku udah keluar di ruang perawatan, langsung ketemu sama bayi aku, Masya Allah. Tapi aku masih ngasihin sakit karena jahitan-jahitan, dan harus puasa dan belajar berjalan. Terus besoknya sore aku udah boleh pulang. Itu ceritanya. Jadi di sepanjang perjalanan kehamilan aku itu kayak penuh perjuangan banget guys. Jadi waktu hamil 4 bulan itu kan aku tensinya tinggi. Habis itu sama suami aku udah nggak boleh buka kedai, jadi kedai aku tuh tutup sampai sekarang ini guys gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Aku memang rencana Allah itu memang ini ya guys, di luar dugaan kita. Jadi seperti itu. Ini tadi judulnya kan judulnya kan lipat-lipat baju sambil curhatan hati seorang ibu ya, pengalaman kehamilan ya kan. Aku juga mau nyepil. Apa itu? Aku mau kasih. Tadi kedai aku ya guys, yang aku ceritain tadi. Jadi untuk saat ini belum bisa buka lagi karena masih sibuk ngurusin si bocil, lagi aktif-aktifnya karena si bocil kan belum ada 2 tahun ya. Jadi masih ribet. Terus di samping itu juga aku di rumah sendirian ya guys. Mestinya udah tidak campur sama mertua atau orang tua, jadi kayak sibuk, kayak nggak ada waktu lah. Nanti malah anaknya kelendran. Ya udah seperti itu ya ceritanya. Oke, aku tutup aja ya. Kita lanjut lagi nanti.
seperti itu. Jadi lika-liku rumah tangga itu maksudnya setiap kehidupan itu pasti ada masalah ya guys, pasti ada masalah. Tapi juga kalian harus ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi tinggal gimana kita ngejalaninnya gitu. Intinya jangan lupa bersyukur. Jadi perjalanan aku itu kalau dilihat orang itu enak. Halo guys, jadi ceritanya aku udah beres siap-siapnya. Jadi tadi aku udah ini ya. Tadi aku udah beresin semua lipatan bajunya tadi. Terus sekarang tinggal jemput si bocil. Tapi tadi aku ditelepon sama mertua aku kalau si bocil berada di sana ya guys. Jadi aku nunggu 15 menitan lagi karena ini hari ini hari Jumat, jadi kayak depan aku kan ini masjid kan guys, jadi nunggu para jamaah sholat Jumat pulang dulu, selesai dulu. Sengaja aku nggak sholat duhur sekalian, nanti sekalian sholat duhur di rumah budenya Rezel aja. Jadi begini aktivitas aku setiap hari ya guys, sangat monoton sekali. Jadi kalau si bocil udah dijemput budenya itu bener-bener kayak ini ya, bener-bener kayak rumah terasa sepi banget guys. Tapi juga bingung juga sih, aku mau buka gede juga nanti nggak ada yang jagain Reza. Emang ada budenya, tapi masa ya tiap hari harus suruh jagain budenya kan, ya nggak mungkin. Budenya juga repot kan. Jadi tadi itu aku udah mau berangkat, ceritanya udah berangkat jemput si Rezel. Aku telepon, ternyata Rezel masih ada di rumah kakeknya, di rumah neneknya. Jadi katanya ipar aku 15 menit lagi OTW pulang. Jadi daripada aku nungguin di rumah ipar aku sendirian pulang tanpa teman, jadi aku tungguin di rumah aja dulu sebentar. Tadi ceritanya tuh video ini udah aku tutup ya tuh guys. Tapi berhubung ini apa, budenya ngabarin kalau masih diajak keluar Rezelnya, jadi aku gabut, terus aku lanjutin video aku gitu ceritanya. Aduh sumuk banget guys, tapi lepas aja. Selamat siang. Sekarang pada lagi ngapain ini guys, teman-temanku, sahabatku semua. Oh iya, cerita ya, rambut aku ini udah kemarin kan udah panjang, tapi aku pendekin lagi karena kalian ngerti nggak, rambut aku nggak tahu guys, video aku tadi tiba-tiba mati, kenapa nggak tahu. Bayangkan guys, sekarang aku 78 kilo ini gede banget.
pas dikit ya. Aku tuh hamil 9 bulan tadi kan 100,9 kilo, 1 kuintal ya kan. Terus di masa menyusui akhirnya turun dengan sendirinya, jadi tinggal 96 ke 90. Terus itu kan masih gembrot banget, masih obesitas ya. Terus aku fokusin nunggu result 7 bulan, pokoknya nunggu result empasi 6 bulan. Aku sedikit mengurangi porsi makanku, jadi kebetulan aku full ASI ya guys, jadi gitu-gitu lapar lah, namanya juga full ASI kan, disedot terus ya kan. Jadi result 7 bulan tuh aku niat diet tuh, aku diet guys, aku diet karbo, jadi aku tidak makan nasi, aku hindari nasi dan lemak-lemak, jadi aku makannya tuh sayuran, banyakin air putih, diet karbo itu. Jadi aku tuh udah sempet turun ke 70 kilo kemarin itu, ke 70 kilo. Terus aku mudik ke Blitar kemarin itu paling belum ada 1 bulan lah, 1 bulanan lah. 1 bulan kemarin aku mudik ke Blitar itu udah berat badan aku udah naik lagi, jadi berapa? Sekarang 78 lagi. Jadi naik 8 kilo. Aku kemarin waktu udah 70 kilo itu udah kelihatan kurus banget guys. Jadi aku itu ya nggak terlalu tinggi sih, tapi kalau 65 itu udah mendekati ideal kalau aku. Jadi aku entah kapan ini mau mulai diet lagi, karena gendut pol juga nggak enak ya guys, nggak pede. Kalau aku nggak pede, sama sekali nggak pede. Kayaknya ini paraku udah ini ya, udah mode, udah di rumah. Jadi adik Jokowi lah, kita lagi tuh. ya. Oh kuwi. Sopo? Usman karo Ya. Oh, Ya, saya wis tak cucul ya. Saya wis tak cucul ya. Ya. Malah kae to. Lah tapi nek mantune. Nek mantu. Perutnya di perut. Nek aku kepengin jadi Lek Allah bar, lek Allah. PDI. Dadi saiki aku yo gak milih kene, milih kene. Tapi nek aku kon milih Pak Bawo, tapi aku pengen jadi kadre PDI. Cicak. Milih pasti iku. Sapi. Oh. Rezal menangis. Cahaya mengengek ya. Cahaya mengengek ya di isui kungi ya. Kaisang pangarep sing tak mau. Cah loro kuwi kok dadi rawakan kaki. Ngono. Dadi masih kowe gak apa-apa gak gelem, aku gelem. Apa-apane pelajaran ini. Malah wis dituwari tali. Lah iya, dadine kaya diplan aku gak bingung kok kabeh nang. Opa Korea. Badalah. Cilu. Apa? Saiki sudah tutup buku. Aku perang-perang dino ndok. Nama Bu ya. Jenenge nek judul iki wis dibahas iki. Yo kadang penasaran kadang, males ngono lho kadang. Aku sing ndelok sik engko nek sampe sakmene ujunge ya iki wis tapi kan iso.
Ini masih terjawab kok. Masih kan ngomong tak kok ini mengrosok. Tuh. Anak mama ya. Awe buke ya aku mah ya. Aku mah ngengek ya dicuwi kunge ya. Aku mah diganti pempes kok sujune nek pempes, Kok sujune nek pempes. Oh, pokoknya bude mbok gablok iki dicuwi dicowot. Awet mong ngono kae Mbak ditakar aku. Nglayu tak tangkep. Aku ngene iki lho. Lho ya. Nglayu nubruk aku. Pokoknya gudene kabuke ya. Ben dicowot bude. Aman ngarep gelem melu bude dhewe. Orang-orang duwi kok sepatu kakake sepatonan. Gak gelem disandali ya, Bu. Kon padha karo kakak jare. Lah didulang konge karo rawon lho, Mo. Lah kok konge mam to. Lah kok anu nyedak konge didulang. Terus mlayune, marane. Lah nggih. Sane mak marep gothok. Apa ya enak lawe? Mie banyu kan. Buke kok gak gelawuh ya, Gele. Buke lawe botok pedes. Grogeten kula mak pedes. Nah sholat kak ditani mama no. Melon wi pirang sasi mbak, 6 sasi. 2 sasi panen. Bayah tenan mbak. Ya Allah, penak men. Gelis. Kok gelis men mbak? 2 sasi. Jajal ya muga-muga ae. Mbak Danawi nek gosek terus bu. Langge teng Gresik saya.
Jalan apa? Lah masa Pak iso nonton Bu? Lah kok ora gelem?